Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulansari. Saat ini saya semester 7 di Universitas Pancasakti Pondok Gede, Bekasi. Pada kali ini, pembuatan video ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu persyaratan tugas mata kuliah manajemen berbasis sekolah yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Rita Aryani MM. Adapun pada pembahasan kali ini, materi yang akan saya bahas yaitu tentang konsep, dasar, dan esensi dari manajemen berbasis sekolah. Oke, baik, langsung saja. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama ialah tentang apa itu pengertian dari manajemen berbasis sekolah itu sendiri. Kemudian baru kita masuk ke materi inti, yaitu tentang konsep dari manajemen berbasis sekolah. Kemudian kita juga nanti akan membahas tentang bagaimana cara memahami konsep manajemen berbasis sekolah dan juga apa pengertian dari esensi dari manajemen berbasis sekolah. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian manajemen berbasis sekolah. Jadi di PPT ini sudah dipaparkan ya bahwa manajemen berbasis sekolah atau School Based Management merupakan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait. Dimaksud di sini adalah yang terkait dengan sekolah yang dilakukan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah. Jadi kayak pihak yang terkait ini seperti komite sekolah, guru sekolah. Jadi semua yang terlibat dalam sekolah maka akan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan di masa depan. Jadi itulah sekilas saja tentang pengertian dari manajemen berbasis sekolah. Kemudian di sini saya akan lanjut saja tentang pengertian dari konsep manajemen berbasis sekolah. Jadi di PPT ini tuh sudah jelas ya bahwa ada 3 konsep manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ada otonomi, kemandirian, juga demokratif. Jadi yang dimaksud otonomi di sini ialah sekolah memiliki wewenang dalam mengurus dan mengatur kepentingan sekolah. Mengapa bisa sekolah ini mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri? Jadi di sini tuh ditunjukkan agar sekolah ini tuh menciptakan mutu pendidikan yang baik. Jadi sekolah tuh tidak terfokus pada keputusan pusat, tapi jadi sekolah yang mengurus juga mengatur kepentingannya sendiri. Hal ini dilakukan guna untuk menciptakan mutu pendidikan yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada yang namanya kemandirian. Kemandirian di sini tuh dimaksudkan jadi merupakan langkah dalam pengambilan keputusan dalam mengelola sumber daya yang ada, mengambil kebijakan, memilih strategi dan metode dalam memecahkan persoalan, tidak tergantung pada birokrasi yang sentralistik. Jadi mengapa ini dilakukan? Karena untuk mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Kemudian kalau tadi ada kemandirian, maka selanjutnya ialah demokratif. Jadi demokratif di sini ialah merupakan keseluruhan elemen-elemen sekolah yang dilibatkan dalam menetapkan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan untuk mencapai tujuan sekolah demi terciptanya mutu pendidikan yang akan memungkinkan tercapainya pengambilan kebijakan yang mendapat dukungan dari seluruh elemen-elemen sekolah. Jadi sudah jelas ya bahwa tujuan dari demokratif ini ialah untuk terciptanya mutu pendidikan yang lebih baik. Selain itu juga dengan terciptanya mutu pendidikan, maka
diharapkan agar tercapainya pengambilan kebijakan yang mendapat dukungan dari seluruh elemen-elemen sekolah. Kemudian kita telah membahas dari konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Kemudian kita akan lanjut lagi ke apa saja sih hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam memahami konsep manajemen berbasis sekolah. Baik, di sini sudah bisa kita lihat slide-nya ya, bahwa ada 3 dari hal yang perlu kita pahami dalam memahami konsep manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ialah ada pengkajian, yang kedua ada penelitian, kemudian yang terakhir ada strategi. Jadi pengkajian konsep manajemen berbasis sekolah. Jadi hal ini tuh menyangkut kekuatan desentralisasi kekuasaan atau kewenangan di tingkat sekolah. Dalam sistem keputusan harus dikaitkan dengan program dan kemampuan dalam meningkatkan kinerja sekolah. Jadi itulah penjelasan dari pengkajian manajemen berbasis sekolah. Kemudian ada namanya penelitian tentang program manajemen berbasis sekolah. Kalau penelitian ini tuh berkenaan dengan desentralisasi kekuasaan dan program peningkatan partisipasi stakeholder, pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan pemberdayaan sekolah perlu dibangun dengan efektivitasnya program. Jadi kalau programnya efektivitas dilaksanakan, maka tujuan sekolah pun akan tercapai dengan secara maksimal. Kemudian selain itu ada yang namanya strategi manajemen berbasis sekolah. Jadi kalau strategi ini lebih menekankan kepada elemen-elemen partisipatif. Jadi elemen-elemen yang partisipatif itu merupakan kemampuan informasi dalam dan imbalan yang memadai. Kemampuan informasi dan imbalan yang memadai ini merupakan elemen-elemen yang sangat menentukan efektivitas program manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah. Baik, langsung saja ya, kita akan membahas tentang esensi dari manajemen berbasis sekolah. Di sini saya hanya menjelaskan sedikit dari esensi manajemen berbasis sekolah. Jadi di sini sudah ada pengertiannya ya, bahwa esensi dari manajemen berbasis sekolah adalah otonomi dan pengambilan keputusan partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Sasaran mutu sekolah, ya memang ini adalah tujuan utama dari manajemen berbasis sekolah. Jadi otonomi yang di sini dimaksudkan ialah kewenangan atau kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Jadi mengurus dirinya sendiri. Jadi bahwa lembaga sekolah itu kini tidak lagi harus jadi kemandirian di sini dimaksud ialah kemandirian yang harus didukung oleh sejumlah kemampuan, seperti kemampuan untuk mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan berdemokrasi atau menghargai perbedaan pendapat, kemudian kemampuan memobilisasi sumber daya, kemampuan memilih cara pelaksanaan yang terbaik. Ada juga di sini kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan adaptif dan antisipatif, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi, juga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Jadi itulah dari kebutuhan
maksud saya dari kemandirian esensi manajemen berbasis sekolah. Selain dari kemandirian, dalam esensi manajemen berbasis sekolah juga ada yang namanya pengambilan keputusan partisipatif. Jadi dalam pengambilan keputusan partisipatif ini dijelaskan bahwa suatu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratif, di mana warga sekolah seperti guru, karyawan, siswa, kemudian orang tua, juga tokoh masyarakat didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pembuatan keputusan yang akan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pengambilan sekolah. Pengambilan keputusan partisipatif ini berawal dari asumsi bahwa jika seseorang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut, sehingga yang bersangkutan akan merasa memiliki keputusan tersebut, sehingga yang bersangkutan akan bertanggung jawab dan berdedikasi sesungguhnya untuk mencapai tujuan sekolah. Jadi ya seperti itu dari keputusan partisipatif, bahwa semua warga sekolah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan guna agar para tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengambilan itu memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan. Hal ini guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan, juga untuk terciptanya pendidikan yang lebih baik. Jadi mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.